Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Griko akan eh, mempresentasikan hasil tugas saya. Nah, untuk tugas saya, pertama-tama saya ada di tahapan research. Untuk tahapan research, bisa dilihat saya telah membuat beberapa eh, research seperti mulai user flow, solution metric, dan user persona juga affinity. Nah, dari hasil riset saya yang saya lakukan, saya telah menemukan beberapa hasilnya. Tapi untuk objektif dari riset saya sendiri adalah yang pertama untuk memahami masalah yang dihadapi user dan fitur atau peningkatan yang diinginkan oleh para user. Juga mempelajari tentang mobile app dari e-commerce yang telah digunakan oleh beberapa user dan saya cari tahu juga mengapa mereka menggunakannya. Dari hasil itu juga saya menemukan berbagai fitur pada mobile app yang digunakan user saat menggunakan dan bagaimana perasaan tentang setiap fiturnya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin eh, kita dapat lihat di sini saya melakukan user persona ke dua orang, yaitu Rizky dan Inang Sarah, dan saya temukan bahwa dan hasil dari ini saya temukan beberapa pain pointnya, yaitu tentang sulitnya mencari promo, selalu ketinggalan promo, bingung menentukan barang yang termurah. Sedangkan untuk yang satunya lagi sama sulit menentukan opsi pembayar. Namun lebih ke pembayarannya, itu sulit menemukan pembayaran, sulit mengecek kualitas, bingung menemukan barang yang terbaik, kira-kira seperti itu. Dan hasil pertimbangan seperti ini dapat dilihat di sini, yang dimana goalsnya yang pertama dari Rizky yaitu mencari barang menarik, promo dengan promo terbaik, barang dengan promo terbaik, harga termurah, dan review terbaik. Dan untuk si Siti sendiri mencari barang yang sesuai kebutuhan barang dan barang review terbaik, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini saya temukan solution matrixnya itu yang pertama untuk effectivity dan complexity sih. Di sini yang pertama itu menentukan barang mana terbaik, sulitnya menentukan opsi pembayaran, dan sulit mencari promo, selalu ketinggalan promo, kira-kira seperti itu. Nah, untuk sini dapat dilihat untuk informasi arsitekturnya seperti ini, dimana dari splash screen ke onboarding register, di kemudian register bisa langsung ke homepage, promo, order, dan profile, kira-kira begitu. Dan untuk user flow-nya seperti ini. Di sini juga ada sketchingnya, dapat dilihat. Dan untuk wireframe-nya seperti ini. Begitu. Dan berikut ini tipografi yang saya gunakan. Lalu color, grid, button, tooltip, lalu up bar-nya, top navigation, snack bar, empathy, shadow, ilustrasi yang saya gunakan. Dan kira-kira sekarang kita lanjut ke bagian UI-nya. Nah, di bagian UI-nya seperti ini ya teman-teman, mungkin lebih enak jika saya langsung play. Sebelumnya mohon maaf juga karena komputer saya tidak memiliki kamera dan laptop saya sedang rusak, jadi saya menggunakan komputer untuk presentasinya. Yang dapat dilihat di sini yang pertama-tama pada splash screen ada logo si coklat, lalu ada pun ininya. Jika kita sekarang lanjut ke bagian sheetnya, dan di sini dimana ada tempat untuk user masukkan username atau password, dan jika
eh, kebingungan bisa juga register. Jika register akan diarahkan ke bagian register. Nah, namun jika sudah memiliki email mungkin bisa kita skip dan balik lagi ke sign. Adapun kita juga bisa menggunakan Gmail untuk loginnya dan tampilannya seperti ini kira-kira. Nah mungkin, nah misal menggunakan Gmail lalu kita klik ini, jika berhasil kita akan langsung ke bagian home screen kira-kira seperti ini teman. Ini untuk bagian home screennya. Nah namun juga bila si user lupa kata sandi, kita dapat klik pada bagian lupa kata sandi. Di sini kita akan memasukkan email, lalu kita kirim. Jika emailnya sesuai, maka tampilannya akan seperti ini. Dimana kita dapat masukkan password baru dan konfirmasi passwordnya. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah balik lagi ya, jika kita berhasil, kita akan masuk ke bagian home screen-nya seperti ini. Nah, untuk bagian home screen, misalnya kita ingin membeli pada bagian coklat Belgia, kita akan melihat detail produk dari coklat Belgianya, yang itu seperti ini. Dan untuk itu misalnya kita ingin memasukkan promo, kita dapat klik pada bagian promo. Di sini ada banyak promo yang bisa kita pasang. Jika tidak, mungkin kita bisa kembali lagi. Dan jika sudah sesuai, kita ingin ke bagian order, kita klik bagian ordernya. Di bagian order detailnya mungkin seperti ini. Nanti untuk detail pemesanannya kira-kira seperti ini. Mungkin kayak gitu ya. Terus adapun pada bagian detail profilnya, tampilannya seperti ini. Detail profilnya seperti ini. Pada bagian ini kita bisa edit profilnya dan tampilan untuk edit profil seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian UI-nya. Dan lalu untuk voice and tone yang saya gunakan seperti ini, dimana dalam aplikasi coklat memiliki voice dan tone dari tampilan aplikasi yang dibuat masing-masing memiliki unsur utama, yaitu mudah digunakan, aman, simple, dan menarik. Hubungan yang akan dibangun antar aplikasi dengan pengguna adalah hubungan mengenai layanan produk yang ditawarkan kepada pengguna, hanya adalah hubungan mengenai penjualan dan pembeli, kira-kira seperti itu. Untuk voice-nya, tujuannya karena aplikasi coklat ditujukan bagi pengguna semua usia, aplikasi coklat dapat menjadi rekan bagi penggunanya. Untuk prinsip this but not that-nya, yaitu informatif tapi nggak menggurui, straight to forward tapi nggak kaku, tenang tapi nggak menyepelekan, ramah tapi nggak sok kenal, deklaratif statement, we are informative, we are plain spoken, we are helpful, dan untuk tone-nya pada aplikasi coklat ini bersifat semi formal, respectful, informatif, dan simpati. Nah, untuk penggunaan huruf kapital ada di setiap awal kalimat dan unsur nama organisasi. Huruf kapital pada item home misalnya ada di awal kalimat dan nama produk atau barang, seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Untuk penggunaan bilangan dan tanggal, angka ditulis dalam bentuk angka bukan huruf, dan angka juga menggunakan kombilangan menggunakan bila banyaknya angka lebih dari 4 digit akan menggunakan koma, kira-kira seperti itu. Untuk si coklat sebagai personal, jika si coklat adalah seorang, maka dia memiliki pribadi yang semi formal, respectful, dan simpati. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin
hanya segitu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih telah melihat hasil presentasi saya. Saya juga minta maaf atas banyaknya kekurangan dan keterlambatan waktu, juga banyaknya kendala dan banyaknya kesalahan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih buat mentor. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.